Demikian Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, saudara, waktu kita buka di HP kita, itu ada tanda bintang di ayat itu. Nah, kita klik apa tanda bintang itu. Keluar Yesaya 44 ayat 6 dan Yesaya 48 ayat yang ke-12. Dan di situ juga keluar Wahyu pasal 1 ayat 8, 17, pasal 2 ayat 8. Nah, saya bacakan ini ya. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Yahweh. Tuhan itu besar tuh Yahweh ya. Raja dan penebus Israel. Jadi Tuhan, Raja dan penebus Israel. Kemudian diulang lagi. Tuhan Yahweh semesta alam. Jadi bukan hanya pada lingkup penguasaan, pemerintahan, dan kerajaan, tetapi semesta alam, jagat semesta. Dan dikatakan, akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Dalam bahasa Yunani-nya itu dipakai alfa dan omega, untuk mencakup semuanya. Terus ayat yang ke 12 dari pasal 48. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, tidak berubah. Nah, di sini kita melihat ada sifat Allah yang tidak berubah. Nanti kita bahas secara mendetail ya. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Terus kemudian dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Sama ya, persis dengan yang kitab Yesaya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dan ditambahkan satu sifat Allah yang maha kuasa dan ketidakperubahan dia, yaitu self-existent atau self-aseity. Dikatakan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, yang akan datang dan terus ada dan tidak berubah. Dan kemudian kita lihat ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku, di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Dan Tuhan mengatakan kalimat yang kedua dalam kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dikatakan jelas ya. Dan tuliskanlah kepada jemaat malaikat di Semirna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Yang telah mati dan hidup kembali. Siapa yang sudah mati hidup kembali adalah Kristus. Yang sudah mati dan hidup kembali. Nah, kita akan membahas ini ya sekarang beberapa hal penting. Setelah saya mencari gambaran-gambaran yang bisa mewakili tentang Alfa Omega, itu saya dapatkan satu lambang aja ya, Alfa dan Omega. Ada lukisan-lukisan ataupun grafologi yang Alfa dan Omega itu bisa satu, tapi agak sulit. Dan waktu saya ambil, kayaknya ini nanti bisa bingung gitu. Saya ambil yang jelas aja, Alfa dan Omega. Jadi yang awal dan yang akhir. Dan kemudian di situ ada beberapa meterai-meterai yang dimeteraikan di seal itu. Sudah itu kita memiliki 7 meterai, 7 sangkakala, dan semua berlipat 7. Dan hampir dalam kitab Wahyu itu ada kelipatan-kelipatan 7. Dan angka-angka 7 merupakan angka yang sempurna, milik Allah sendiri. Jadi 7 perkataan Tuhan Yesus I am di kitab Yohanes, Injil Yohanes, dan 7 perkataan di kayu salib. Mengapa mesti 7? Kok enggak 6, kok enggak 9 gitu, atau enggak 5 gitu. Kok kenapa 7? Saudara, itu semuanya bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi itu rancangan dari Tuhan. Dan bisakah kalau ada Injil yang baru ditemukan, kemudian Yesus mengatakan sesuatu kalimat yang ada di kayu salib, ditambahkan yang ke-8? Bisakah? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena Injil-Injil lainnya ada Injil-Injil yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita mempelajari ini. Dari manakah asalnya aku adalah?
Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mengenal dan tidak dikenalkan oleh Allah. Dan Allah tidak menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi artinya memperkenalkan diri. Jadi manusia sudah terhilang. Dan waktu Allah memperkenalkan diri kepada Nuh, Allah tidak menyatakan siapakah jati dirinya sebenarnya. Namanya tidak diberitahukan. Waktu dia menyatakan pada Abraham, dia juga masih belum menyatakan namanya. Dan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada seorang yang bernama Musa menanyakan siapakah Allah itu. Nah, saudara, saya ingin kita belajar bahwa nama Allah yang sudah dikenal oleh Adam dan Hawa, dikenal oleh Nuh, dan mulai miring dan mulai terhapus waktu zamannya Abraham sebagai penyembah berhala. Abraham tidak kenal Allah karena dia menyembah berhala. Seluruh keluarganya pembuat patung berhala. Dan Tuhan panggil Abraham. Tuhan kenalkan dirinya kepada Abraham dan bukan memperkenalkan siapakah dirinya, dia hanya menjanjikan bahwa keturunanmu. Dan begitu mulai terbentuk keturunan itu dan janji Tuhan kepada Abraham, apa yang dijanjikan? Dia bukan hanya menjanjikan keturunan Abraham akan diberkati luar biasa, tapi juga mendapatkan perbudakan selama ratusan tahun. Jadi antara berkat yang diberikan, Tuhan juga memberikan pembentukan untuk menerima berkat selama ratusan tahun, dan mereka kemudian diperbudak di tanah Mesir itu, khususnya di daerah Goshen itu, sudah hampir 400 tahun, 350 tahun. Dan masa yang sama itu juga berhenti pada perjanjian lama, pada Maleakhi, dan Tuhan membuang bangsa Israel selama 70 tahun, dan Tuhan berdiam, tidak berbicara sampai kira-kira hampir 400 tahun lebih, tepatnya 430 tahun. Saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau kita dididik Tuhan secara pribadi, nggak mungkin kita bisa ratusan tahun. Karena kita umurnya cuman ya paling 70. Kemarin saya ke Tasik, ketua majelis Tasik itu meninggal tahun lebih dari 70 tahun. Ya paling-paling 75 gitu kan. Paling tua itu 100 tahun lah manusia tertua itu. Saudara, kita tidak bisa mengalami pembentukan yang seperti Tuhan katakan, aku buang kamu 70 tahun. Berarti selama 70 tahun itu, papa, mamanya, orang-orang yang dibuang itu banyak yang mati. Betul kan? Karena 70 tahun itu masa kehidupan manusia. Jadi kalau dipanggil itu waktu saya umur 80 tahun ditambah 70 tahun berarti 150, pasti saya sudah mati. Jadi 70 tahun itu menunjukkan apa? Masa peralihan, masa penggodokan, dan masa kembali Tuhan memurnikan bangsa Israel. Saudara, yang tidak bisa kita pikirkan adalah bagaimana Tuhan membentuk bangsa Israel itu bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tidak ada bangsa yang dibentuk oleh Tuhan seperti bangsa Israel sampai hari ini. Satu sisi bangsa Israel punya satu optimisme yang kelewat batas. Kenapa? Ya karena saya kan orang pilihan Tuhan, udah ribuan tahun Tuhan bersama dengan saya. Jadi membuat satu hati yang begitu sombong, begitu apa ya, angkuh gitu, seperti itu. Tidak takut dengan bangsa manapun. Ya memang tidak takut ya. Kenapa? Karena yang backup dia itu Tuhan sendiri. Orang Israel itu nggak pernah takut dengan bangsa lain. Jangankan bangsa lain. Setan pun nggak takut ya. Iblis pun nggak takut Israel. Mau bom dibom aja. Sebelum ngebom Qatar. Setelah itu sudah ada perundingan di belakang itu. Dan minta izin dulu. Melalui Amerika, melalui semua, bagaimana ini. Kita akan ngebom. Dan itu tidak dibuka untuk umum. Kenapa? Karena itu rahasia dan hanya
petinggi-petinggi Qatar yang tahu semuanya kayak presidennya atau ya pemimpin tertinggi itu diberitahu, dan melalui mungkin pertemuan yang kita nggak tahu yang rahasia bahwa ini akan kita bom. Saudara, terus akhirnya ada keberatan-keberatan. Kenapa keberatan? Ini negara saya, kamu bom di tengah-tengah ibu kota saya, itu gimana? Enggak, saya tidak menaklukkan kamu, Kak. Saya tidak merusak negaramu. Saya hanya mengincar teroris itu yang menghancurkan kami, dan mereka berkumpul di satu tempat, di tempat yang seperti hotel itu. Dan dia sudah deteksi dan sudah. Dan itu waktunya dengan singkat, dan setuju gak setuju, saudara, ini dari Netanyahu. Setuju gak setuju, tak bom. Jadi artinya apa? Israel siap menghadapi bangsa manapun di seluruh dunia untuk dia lawan. Sombong nggak? Sombong sekali di bangsa. Kok sombong banget? Ya memang ada kemampuan sombong. Siapa bisa ngelawan Israel? Rusia pun, China takut tuh, saudara. Jangan bilang China, Rusia nggak takut. Takut itu. Apalagi Putin itu orang Kristen Ortodoks. Dia tahu siapa Israel. Kan dia belajar Alkitab. Ya kan tahu jelas kan. Putin itu orang Kristen. Pasti dia tuh tahu siapa Israel. Maka kadang-kadang Putin itu tutup sebelah mata. Kalau yang situ dibom-bom, dia pura-pura nggak tahu. Kenapa? Karena dia tahu apa yang ditulis dalam Alkitab. Nanti ujung-ujungnya kalau dua negara ini superpower udah ketemu gitu ya, pasti damai. Percaya saya. Nggak akan jadi perang. Pasti damai. Kenapa? Hancur semua. Bom-boman ya, mati semua. Wah, hancur-hancuran, udah nggak ada manusia lagi. Mau gitu? Nggak mungkin gitu. Dan itu tidak mungkin karena Alkitab mengatakan kiamat bukan dari tangan manusia. Kiamat itu dari tangan Tuhan. Kekuatan bukan dari kekuatan bom manusia, tapi kekuatan surgawi yang lebih daripada bom manusia yang akan menggulung langit dan bumi. Ya. Nah, saudara, kenapa saya cerita latar belakang ini? Jadi waktu Tuhan memperkenalkan diri itu, Tuhan membutuhkan kekuatan-kekuatan yang akan membuat manusia itu mengerti siapakah dirinya. Jadi manusia yang pertama kali bertanya, siapakah engkau? Itu Musa. Adam dan Hawa tahu, karena kenapa? Udah kenal langsung dengan penciptanya. Dia sudah, istilahnya tuh sudah bersekutu dengan Allah di Taman Eden. Begitu jatuh dalam dosa, nah itu hilang. Pes, hilang. Jadi manusia sudah kehilangan keberadaan Allah. Dan manusia tidak ada yang benar di hadapan Allah. Semua sudah di dalam dosa. Maka Tuhan memilih Nuh, Tuhan memilih hamba-hambanya, hanya orang-orang tertentu, tapi sisanya dibinasakan, sisanya dibinasakan, sisanya dibinasakan. Sebenarnya ini bukan kekejaman manusia, ini ada kekejaman yang betul-betul berasal dari dosa yang mereka perbuat. Ini bukan Allah yang sadis, bukan. Tapi manusia yang bebal, yang diberitahu nggak pernah mau dengar. Dan itu terjadi sampai akhir zaman. Menurut riset penelitian, siapakah yang mengenal Yesus atau Injil? Saudara, sekarang udah lebih daripada 70%. Jadi kurang hampir 20% lebih. Kalau semua manusia sudah kenal nama Kristus, dan setiap orang yang baru itu, anak-anak yang muda yang masih remaja itu kemudian diberitahukan tentang Kristus, dan melalui dunia yang luar biasa ini, melalui HP semuanya, dan digarap orang bisa kenal Kristus, saudara, berarti kedatangan Kristus itu sudah sangat dekat. Karena Injil itu harus diberitakan ke segala ujung bumi. Mau terima nggak terima, nggak ada urusan. Kita yang bisa mengubah hati itu Tuhan. Tapi kita diberi mandat ujung-ujung bumi, semua yang kamu beritakan. Sudah selesai semuanya, segala suku bangsa, semua udah mengerti, dan bahasanya sudah diberitahukan dan mengerti siapakah Yesus atau tanda petik Isa Al-Masih itu. Saudara, jadi waktu kita semakin dekat. Dan tidak diperpanjang dan tidak diperpendek, tepat waktunya. Dan kapan itu akan terjadi? Saudara,
25 September akan terjadi rapture. Ini sudah di mana-mana ini. Saya dapatkan WA. Wah, Pak, bagaimana ini Pak? Bagaimana ini? Saya ngomong, itu bohong. Pasti bohong gitu. Nggak usah kamu tanya pada saya, itu pasti bohong. Ada lagi masuk hamba Tuhan, pendeta, senior. Pak Agung, gimana ini tanggapannya? Nggak usah ditanggapin. Pak, ininya kayaknya logis gitu. Nggak logis. Ini ayatnya ada loh Pak. Itu ayat menyesatkan semua. Saudara, bagaimana bisa para hamba-hamba Tuhan ini bisa ikut arus pemikiran itu dan kemudian mereka menanyakan, betul nggak ini akan terjadi? Ya pasti akan terjadi. Nggak usah tanya betul nggak. Pak, saya takut tuh Pak. Kenapa? Kalau pengangkatan anak saya diangkat, istri saya diangkat, terus saya nggak diangkat, berarti saya binasa Pak. Wah, gimana Pak? Berarti iman saya itu, saya pikir ini pengangkatan bukan tambah orang tambah tenang gitu, tambah takut semua. Jadi kalau diangkat itu pasti naik surga, yang nggak diangkat itu, wah ini mati saya. Nah, saudara, kita nanti suatu hari kita belajar tentang pengangkatan itu apa artinya gitu. Nah, saudara perhatikan. Jadi mulai zamannya Musa, Tuhan membukakan dirinya dan mengatakan kalimat yang dinantikan Musa yang tidak diharapkan. Apa saudara? Aku adalah aku. Saudara perhatikan, konsep ibadah pada berhala-berhala, semua ada namanya, semua ada identitasnya, dan semua ada ciri-ciri khasnya. Amun-Ra, dewa matahari, kita lihat matahari, oh jadi dewa itu punya kuasa kayak matahari yang bisa membakar orang. Nah gitu. Jadi identitas nama itu menunjukkan siapakah dirinya. Jadi waktu Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Si Musa, maksudnya aku adalah aku. Akulah adalah aku. Aku ya aku. Jadi nanti seminggu ini saudara renungkan kalimat ini saudara. Tuhan adalah Tuhan. Aku adalah aku. La ilaha illallah. Iya kan? Kan aku adalah aku itu. Tiada Tuhan selain Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dan tidak ada Tuhan yang lain selain dia. Itu la ilaha illallah. Aku adalah aku. Tuhan itu ya Tuhan. Ya nggak ada yang seperti Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberitahukan pada Musa, dia tidak memberitahukan dengan jelas, wah itu semua diberitahu pada Musa. Ini loh aku adalah aku. Musa pun belum bisa menerima pengetahuan Allah itu dengan jelas. Dan kemudian mereka memakai nama dengan nama Yahweh secara turun-temurun. Dan karena mereka takut memakai nama YHWH itu, maka mereka mengganti dengan Elohim atau Adonai. Atau El Elyon. Atau yang lain, Yehovah Rafa. Diganti Yehovah, YHWH. Jadi kenapa nama itu begitu kudus sehingga harus manusia itu mengambil satu transliterasi dan kemudian memakai itu supaya dia tidak binasa. Jadi manusia ketakutan. Dia memakai Elohim. Dia memakai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, dan semua Allah yang menyembuhkan. Dan mereka memakai itu, kenapa? Supaya Allahnya itu bisa dimengerti oleh mereka. Oh, Allah yang menyembuhkan kita. Oh, Allah bisa menyelamatkan kita. Nah, seperti itu. Tapi siapakah Allah yang menyelamatkan kita? Ya Allah itu Allah. Dan tidak ada yang tahu. Dan siapakah yang membuka I am that I am? Injil yang pertama kali membuka siapakah Yesus adalah Injil Yohanes. Yang sama Yohanes mendapatkan pembukaan siapakah Kristus
di Wahyu yang dia tulis kitab Apokaliptus ini dan pengakuan siapakah Yesus, dan Yesus memberikan dengan jelas kepada Yohanes tentang siapakah dirinya yang dilihat Yohanes, yang dialami, yang hidup bersama dengan dia, dan baru tahu Yohanes dia adalah Yahweh yang memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Musa, dan kepada nabi-nabi itu semua. Dan dikatakan di situ kalimat keberadaan Allah yang kekal dan tidak bisa diganti dengan apapun. Jadi kalimat aku adalah aku. Artinya siapakah Allah? Yang bisa jelaskan ya Allah sendiri. Bagaimana Allah itu? Yang bisa menjelaskan bagaimana Allah, sikapnya Allah, ya Allah sendiri. Aku adalah aku. Seluruh pengetahuan Allah tidak akan berasal dari pengetahuan manusia yang memikirkan Allah, kemudian dia berteori tentang siapakah Allah. Bukan, saudara. Jadi sumber pengetahuan Allah itu adalah berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Dan kalimat-kalimat Allah inilah yang dimengerti kemudian disusun oleh manusia, dibukukan oleh manusia, dan dijadikan ajaran-ajaran di gereja. Tapi semua ajaran itu adalah bukan identitas Allah, bukan nama Allah. Karena Allah berbeda dengan semua teologia. Keberadaan Allah tidak dibatasi dengan teologia. Jauh lebih besar Allah itu, pribadi Allah itu. Jadi waktu Allah memperkenalkan diri, 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu bukan Allah. Saudara. Tapi itu menyatakan hati Allah. Iya betul, tapi dia bukan Allah. Dia bagian daripada seluruh pengertian kehendak dan rancangan Allah, apa yang Allah inginkan. Itu 10 hukum Taurat. Tapi jangan mengatakan bahwa 10 hukum Taurat itu adalah Allah. Bukan, saudara. Itu adalah kalimat-kalimat kehendak Allah dan hukum-hukum Allah. Tapi itu bukan Allah sendiri. Saudara, kadang-kadang yang disebut ada itu sulit sekali. Saudara. Ya, saya berikan contoh. Ini contoh. Dalam kitab Yesaya itu ya. Apa yang dialami Yesaya, apa yang dialami oleh Musa, saudara, itu ada latar belakang semuanya. Sehingga Tuhan memperkenalkan diri. Saya berikan contoh. Tentang keberadaan. Ini contohnya. Anak yang belum ada dan anak yang di dalam kandungan seorang ibu dan anak yang sudah lahir. Saya tanya, anak yang belum ada itu di mana anak belum ada itu? Ya di darah daging mama papanya. Karena itu berasal dari daging mama. Sel perempuan dan sel laki-laki. Sel telur dengan sel sperma gitu. Dan kemudian menjadi satu, baru muncul jadi anak. Dan dari mana anak itu? Ya dari asalnya kedua orang tua ini. Yang disatukan Tuhan dan menghasilkan benih dan kemudian jadi hamil. Jadi yang pertama adalah keberadaan seorang manusia, seorang anak yang dalam kandungan dan sebelum kandungan atau setelah kandungan. Ada bedanya? Ada. Jadi waktu kita mengenal anak yang belum ada, bagaimana saya tahu anak belum ada? Ya nggak tahu saya, anaknya belum ada. Dari mana asalnya? Ya dari darah daging orang tuanya. Kalau anak sudah menjadi bayi, apakah anak bayi ini sama dengan anak yang besar? Ya beda, karena dia bayi. Matanya belum sempurna, tangannya belum sempurna. Waktu dia besar, dia dilahirkan, dia siap untuk menjadi manusia. Jadi saudara perhatikan, waktu kita mengerti apa yang dari dasar awal dan kemudian berjalan sampai jadi manusia, oh manusia itu seperti ini. Saudara, itu adalah keterbatasan kita. Tapi waktu Allah mengerti manusia, itu beda dengan kita. Daud waktu menuliskan siapakah manusia, dia tidak mengatakan, oh itu setengah manusia, setengah binatang gitu. Enggak. Daud mengatakan, aku sejak dari kandungan, aku dikandung ibuku, itu aku. Bukan bayi, bukan itu. Aku.
Jadi waktu dia menjadi manusia pertama kali, detik pertama dia menjadi sel manusia, embrio itu, saudara, Alkitab mengatakan dia adalah manusia. Menurut Alkitab. Jadi Daud waktu menuliskan kejadian dia yang dirajut oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan dari sejak kandungan, Daud tidak mengatakan itu bukan manusia. Itu adalah setengah manusia, seperempat manusia, atau manusia yang belum sempurna. Nggak pernah. Daud menyatakan itu adalah pribadi manusia. Jadi waktu kita melihat bayi yang belum, bayi yang di kandungan, dan kita perbedaan semua, mata kita kan, oh ini baru manusia, ini jadi manusia. Jadi yang ini apa? Bukan manusia. Oh berarti ada agama mengatakan kalau belum 4 bulan, bayi boleh dibuang. Kenapa? Enggak dosa. Oh kalau masih ya 2 minggu, bayi belum ada bentuknya, matanya gini-gini masih belum, itu boleh digugurkan. Dasarnya apa? Dasar dari fisikal, pertumbuhan. Dan kemudian orang punya legalitas untuk apa? Membuang bayi. Charlie Kirk, aduh ditanya oleh seorang yang pro aborsi. Dia tanya, kamu manusia enggak? Terus ditanya lagi, kalau kamu kemudian punya bayi atau punya jabang bayi dalam kandunganmu, terus kamu merasa dirimu itu nggak siap menerima itu, saya merasa saya bebas membuang tubuh saya yang saya nggak inginkan. Itu prinsipnya pro aborsi. Itu kan hak saya, hak mamanya. Saya mau buang kayak mau apa kayak terserah saya. Itu kan hak saya. Anak hak punya. Saudara, dalam pikiran orang-orang yang seperti ini, mereka tidak pernah tahu Alkitab. Mereka tidak punya dasar landasan keberadaan manusia, apalagi tentang Allah, saudara. Dan itu mengejutkan sekali. Jadi memikirkan konsep manusia aja udah jatuh dalam dosa, udah rusaknya luar biasa. Saudara, apalagi dia memikirkan Allah. Udah nggak mungkin, saudara. Saudara perhatikan, ini cara berpikir Allah. Seperti Daud, saya lanjutkan ya. Kalau manusia kan lihat, oh ini belum lahir, oh belum ada, oh ini baru lahir, baru umur sekian, ini belum ada matanya, belum ada kakinya, ya masih bentuknya ya, masih kecebong, gitu. Nggak kelihatan. Saudara, apakah itu bukan manusia? Semua agama, semua etika mengatakan bukan manusia. Sekutunya. Bukan manusia sempurna. Jadi boleh digugurkan, boleh diaborsi. Dan disinilah Alkitab berseberangan dengan seluruh agama, seluruh etika yang melawan firman Tuhan. Daud mengatakan, sejak aku jadi di dalam kandungan ibuku, sejak aku, bukan aku bayi, bukan aku. Identitasnya sama, saudara. Jadi sudah itu adalah Daud. Ya kita nggak kenal itu Daud. Nah, itu Daud itu. Gimana Daud? Kita nggak kenal di dalamnya uget-uget gitu kan. Apalagi Allah melihat manusia sebelum kamu ada, sebelum dunia ada, aku telah memilih kamu dan namamu sudah aku catat dalam kitab kehidupan. Itu keberadaan kita. Dalam pandangan Allah. I am that I am. Maka waktu kita mengerti siapakah Allah, saudara, kita akan mengerti siapakah manusia dalam konsep I am that I am. Bukan seperti manusia yang hanya mengerti secara biologi, secara kronologis. Bukan, saudara. Allah mengerti kita, menetapkan kita jauh semua belum ada. Aku telah memilih engkau. Mengapa? I am that I am. Jadi saudara, kita mendapatkan pengetahuan tentang banyak hal itu bersumber pada siapa? Akulah Alfa
dan Omega. Dan baru di dalam kitab Wahyu, dan itu dikatakan satu kalimat yang nanti akan Tuhan Yesus katakan kembali di akhir zaman. Kan ini belum terjadi. Saudara ingat baik-baik ya, ini belum terjadi. Akulah Alfa Omega, akulah Protos Eskatos, akulah Arche Telos. Kan ini masih mendatang ini. Tapi kita sudah diberitahu orang-orang Kristen, oh itu loh Yesus akan mengatakan, dialah yang menjadikan segala sesuatu, segala apapun yang terbentuk dari segala macam peristiwa, all the matters gitu. Apapun saudara. Awal dan akhirnya adalah dia yang tetapkan. Kapan dikatakan? Nanti di akhir zaman, tapi kita sudah diberitahu sekarang. Kan ini belum ngomongin Tuhan Yesus. Kan nanti nih. Betul kan? Jadi saudara perhatikan. Pengetahuan manusia mengenal Allah, I am that I am itu, waktu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan siapakah Allah, nama Allah, dan tidak pernah kenal Allah, dan dipanggilah Nuh, dipanggilah kemudian Abraham, dipanggilah Ishak, Yakub, dan kemudian bangsa Israel dipanggilah Musa, dan Musa bertanya siapakah namamu. Saudara, ini proses yang panjang sekali. Dan kemudian Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat, Aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah aku. Saudara, dalam Yohanes pasal 5, dari ayat 39 dan seterusnya, begitu mereka dengar satu kalimat dari Tuhan Yesus, sebelum Abraham ada, aku ada, aku adalah aku. Berbatu deh. Yang dengar itu langsung cari batu dia. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Siapa yang berani mengatakan dirinya, aku adalah aku? Semua nabi takut dengan aku adalah aku ini. Tiba-tiba ada satu orang yang disebut sebagai nabi, utusan Allah, dia mengatakan, sebelum Abraham ada, wah mereka kaget saudara, sebelum Musa ada, sebelum Abraham ada, aku adalah aku sudah ada. Artinya aku adalah aku sudah ada itu. Siapa kamu? Langsung mereka berpikir, ini menghujat Allah, ambil batu dia. Dan mau lempar Tuhan Yesus. Saudara, coba kita pikirkan. Jadi waktu orang melihat siapakah Allah, identitas Allah, dan mengenal dari nabi-nabi, mengenal semua dari nubuatan, dan kemudian terwujud sekarang. Firman itu menjadi daging. Dan logos itu menjadi daging. Dan kemudian hidup. Terus dia mengatakan kalimat, aku sebelum semua ada, aku sudah ada. Jadi masa Tuhan Yesus menyatakan diri aku adalah aku. Dan kemudian di kitab Wahyu di akhir zaman dia mengatakan aku adalah aku, saudara. Selama mungkin 2300 tahun kita nggak tahu. Karena ini kan masih 2025. Saudara, Tuhan menantikan pengakuan dan penggenapan seluruhnya, pengenalan akan Allah itu, dan tidak ada satu orang yang dijamin oleh Tuhan yang bisa mengerti Tuhan secara tuntas sebelum Yesus itu mengatakan dirinya. Jadi dia waktu mengaklamasi dan mengproklamasi dirinya, menegaskan aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang kemudian yang terdahulu. Setelah waktu dia mengatakan kalimat itu, dia menyatakan kalimat dan berbeda dengan Yesaya, berbeda dengan waktu Yesus ada di dunia. Kenapa? Dia sedang menghentikan seluruh ciptaan dan menghentikan seluruh dosa dan menghentikan seluruh air mata. Dan waktu dia mengatakan, aku adalah puncak dari kesempurnaan dan semua yang bersifat dalam kegelapan bersih. Saudara, jadi mereka yang menerima kalimat ini adalah orang-orang
yang hidupnya mendapatkan kekudusan terang yang sempurna. Baru bisa terima ini. Jadi kalau sekarang kita bisa terima itu, kita bisa percaya itu, berarti saudara sudah mendapatkan jaminan asuransi dari Roh Kudus. Nggak pernah agama lain bisa terima ini, saudara. Nggak bisa. Nggak ada jaminan mereka diterima ini. Jadi kita melihat sekarang, waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, dari awal manusia jatuh dalam dosa dan dibentuk oleh manusia dan kemudian manusia tidak mengenal Allah, mulai Allah memperkenalkan diri pelan-pelan sampai kemudian menutup dan dia menyatakan bahwa berhentilah seluruh zaman nabi-nabi dan dia memberikan anaknya, dia menyatakan dirinya dan segala kepenuhan Allah Bapa itu ada di dalam anak dan dia menyatakan kepenuhannya. Aku adalah aku. Nah, kedatangan pertama, saudara, tidak ada kalimat yang lengkap seperti dalam Wahyu pasal 20:13. Alfa, Omega, Arketelos, dan Protos Eskatos. Kenapa, saudara? Karena kalimat ini akan dikatakan setelah semua puncak selesai, baru dia bicara selesai. Jadi bedanya apa? Yesaya belum selesai. Waktu Tuhan Yesus misinya belum selesai. Tapi waktu terakhir 3 sisi kalimat yang menjadi satu kesatuan ini, dia baru katakan kenapa? Dan itu selesai tuntas. Bersih semua. Artinya Tuhan bereskan dan pemulihan akan terjadi. Semua selesai. Nah, kita akan mempelajari beberapa hal penting. Jadi yang pertama, saudara, Yesus adalah Allah yang sejati dan tidak pernah ada Allah yang seperti dia. Aku adalah aku. Jadi seluruh apa yang kita mengerti tentang Allah yang berbicara pada manusia, yang berkomunikasi pada manusia, semua komunikasi perantara akan seluruh nabi yang menyatakan seluruh kehendak Allah, dan di antara semua itu pengantaranya adalah Kristus. Termasuk dalam penciptaan. Berfirman Allah, jadilah terang. Dan waktu melaksanakan jadilah terang adalah firman. Jadi semua belum ada. Firman itu sudah ada. Dan firman itu yang mengadakan segala yang ada. Dalam kitab Kolose. Saudara, pendeta-pendeta yang mengerti tidak ada dasarnya, akhirnya mengatakan, oh Tuhan Yesus itu ciptaan. Tuhan Yesus itu bukan Allah Tuhan. Saudara, mereka tidak mengenal Kristus yang kita bicarakan sekarang. Akulah Alfa Omega, Protos Eskatos, Arketelos. Jadi waktu saya mendengarkan pendeta-pendeta yang merendahkan Kristus, saya berkata, engkau tidak tahu siapakah Yesus sebenarnya. Dan saya percaya, hamba Tuhan seperti ini tidak ada jaminan dia masuk ke surga. Karena mereka sedang menghina Tuhan. Oh, saya percaya Yesus itu manusia, tapi dia bukan Allah. Saya percaya kamu tidak akan masuk surga. Saya percaya Yesus Tuhan, tapi dia bukan manusia. Sama juga kamu akan masuk ke surga. Saya nggak percaya dua-duanya. Apalagi? Lupa bagaimana saya bisa percaya dua-duanya? Nah, saudara, menurut penelitian, dan saya pernah meneliti waktu saya di Surabaya. Orang yang tidak pernah sekolah teologi, tidak punya pengetahuan, dan gerejanya tidak ada pendidikan sekolah teologi. Saya tanya emak-emak. Ini hanya penelitian beberapa teman aja. Coba kita teliti. Benar nggak? Tanya. Percaya Yesus nggak? Percaya. Siapa Yesus? Yesus juru selamat. Juru selamat itu dia manusia tuh. Dia bukan Tuhan atau dia bukan manusia. Oh, dia manusia. Dia Tuhan nggak? Ya, dia Tuhan. Loh, kok bisa Tuhan manusia? Nggak tahu saya. Saudara bayangkan, emak-emak itu punya teologi ya. Lebih benar dari profesor liberal. Nggak usah belajar teologi ya. Kenapa? Karena dia begitu tulus terima A, B, dia terima ini. Sedangkan orang belajar sampai luar biasa seperti siapa itu Aldo Volhana atau Schleiermacher atau Jurgen Milsman, dan itu ratusan ribuan teolog yang ateis semua jadi. Dulunya begitu reform, saudara.
Begitu Injili membahas tentang Allah, nyasar dia. Terus dengan emak-emak itu, kita teliti emak-emak, kita riset bagaimana. Murni, tulus, sederhana, percaya. Dia manusia bukan manusia, dia mati. Kok dia Allah? Dia bangkit. Gampang, son. Saya tanya orang sekolah teologi yang mau lulus, murid saya tanya, kamu percaya Yesus Tuhan atau dia bagaimana jawab? Berteori dia. Pak, menurut Alkitab, mau itu teori. Loh, kamu sendiri gimana? Saya tanya kamu, bukan menurut orang lain, bukan. Kamu sendiri percaya nggak? Yesus itu siapa sih? Ini orang mau di wisuda ini. Saya tanya, siapa? Bulat saja. Dan saya beritahu, kalau kamu bisa di wisuda, kamu belum tentu masuk surga. Karena yang masukkan kamu surga itu imanmu, bukan ijazahmu. Boleh orang lulus S1, S2, S3, S4, atau sampai S7, saya nggak tahu. Saudara, tapi kalau hatinya tidak sesederhana seperti itu, seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, begitu simple, begitu percaya gitu. Nggak ada macam-macam dia manusia atau Allah, nggak ada. So. Dia percaya aja gitu. Masuk surga. Aku adalah aku. Saudara, itu artinya di situ. Kalau Allah menyatakan diri pada siapapun, saudara, dan dia bisa membukakan hatinya dan dia hadir dan membentuk orang itu, saudara, Allah itu punya hak apapun. Jadi Allah tidak pernah berubah. Aku adalah aku. Artinya apa? Allah tidak akan berubah. Dalam cara, dalam pikiran, dalam kehendaknya, dalam penyesalannya, dalam seluruh rencananya tidak ada keperubahan. Kenapa? Karena aku adalah aku. Akulah yang memulai dari awal, terus mengerjakan sampai akhir, semua tidak ada perubahan dan tidak bergantung pada siapapun, dan semuanya itu menurut pikiran Allah sendiri, bukan manusia. Nah, kita mendapatkan AM dan IM itu, satu puncak teologi yang tertinggi adalah I am that I am. Jadi kalau saya ngajar doktrin Allah, saya tidak mengajari yang lain dulu, saya bawa mereka ke I am that I am. Dalam sekolah teologi sistematik, nggak ada itu I am that I am diajarkan dalam teologi Allah. Kenapa? Karena kita kehilangan biblical theology. Konsep itu harus diajarkan pada awalnya. Kenapa? Karena ini dasarnya, saudara. Kebenaran Allah yang sejati itu di sini. Jadi Allah pun memberitahukan pada manusia. Allah memperkatakan pada manusia, bukan Allah yang susah. Susahnya manusia terima Allah itu. Sampai menunggu sampai akhir zaman baru Allah mengatakan, aku Alfa Omega, Protos Eskatos Arkitelos. Baru akhir, baru dia bicara. Kenapa? Karena saudara, betapa bebalnya manusia. Sulit mengenal Allah. Sampai baru akhir, baru dia beritahukan itu. Kalau dari awal kenal kan enak kan, aku Alfa Omega kepada Adam dan Hawa gitu. Kenapa enggak? Saudara, itu rancangan Allah, bukan rancangan kita. Ya, yang kedua, saudara, Allah berada pada dirinya sendiri. Dan Allah tidak pernah berada di mana kita berada. Saudara, itu kebalik. Tuhan katakan, ya kalimat itu Tuhan Yesus. Di mana hartamu ada, di situ kamu ada. Betul? Artinya apa? Jadi keberadaanmu itu ditentukan siapa? Manusia tidak bisa netral. Kamu pilih Allah atau kamu pilih di luar Allah. Kalau harta, kekayaan itu menjadi hatimu di sana, kamu tidak bersama dengan Allah. Di mana hatimu tinggal, di sanalah hatimu ada. Dan dikatakan oleh Alkitab, di mana Allah tinggal, kamu bersama dengan Allah, maka seluruh hidupmu kamu mendapatkan hidup yang bahagia selamanya. Bahkan kalau kehilangan nyawa sekalipun, dan kamu tetap bersama dengan Allah, saudara, kamu adalah bahagia. Saudara, nilai-nilai kekal seperti ini, itu tidak bisa diberikan oleh dunia ini.
Kenapa? Karena dunia memberikan kita ini loh, seperti iblis. Ini ada kekayaan, ada kerajaan, ada kenikmatan. Ayo, ambil. Kan gitu kan? Tapi Tuhan Yesus waktu hidup pertama kali bagaimana? Saudara, dia tidak mengambil seluruh yang ditawarkan pada dia kepada iblis, 3 pencobaan itu. Dia mengatakan, nyala iblis, kenapa? Manusia hidup bukan dari makanan roti saja. Keberadaannya tidak bergantung pada dunia ini, tetapi kehendak Allah. Itu adalah aku, adalah aku. Saudara, setiap kali kita lapar, kita bergantung pada makanan. Betul kan? Kalau enggak, saya mati. Setiap kali kita haus, kita bergantung pada minuman. Kalau enggak, ya kita akan mati juga. Waktu kita sesak napas, waktu saya kena COVID, napas itu susahnya luar biasa, sakit, wah udah karu-karuan gitu kan. Bayangkan, jika keberadaan kita membutuhkan dan bergantung pada Allah seperti itu, maka tidak ada waktu sedikit pun kita tidak bergantung pada Allah seperti keadaan lapar, haus, dan tidak ada nafas. Dan kita baru tahu, I am that I am. I am that I am. Aduh, nggak ada air mati saya. Nggak ada udara mati saya. Nggak ada semua mati. Matilah saya. Kan itu saya. Bergantung pada segala sesuatu. Makanan, minuman, semuanya. Tapi Allah, I am that I am. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Aku ada dalam diriku sendiri. Menunjukkan Allah itu adalah ilahi. Tidak bergantung pada siapapun. Tidak dipengaruhi oleh siapapun. Tidak bisa dinasihati oleh siapapun. Dan dipengaruhi oleh siapapun. Waktu Tuhan menentukan seluruh jalan keselamatan. Tuhan berikan itu penebusan. Tuhan berikan semua. Itu bukan berdasarkan nabi-nabinya yang pintar. Bukan. Berdasarkan apa? Rancangan kekal aku adalah aku. Kenapa saya kemudian memutuskan saya memiliki dan saya harus masuk dalam teologi, tanda petik teologi reform? Karena pikiran ini, saudara. Setiap kali saya ditaruh di satu tempat untuk mengajar, saya tahu ada misi dari Tuhan. Baik saya di STT-MTS atau di STTB, pernah ngajar di STT yang lain, saudara. Saya tahu bahwa saya ditempatkan untuk apa? Untuk menyatakan siapakah Kristus yang adalah Yahweh itu. Dan waktu saya mengajarkan siapakah Kristus kristologi atau keselamatan, waduh, sulitnya luar biasa, saudara. Kenapa? Karena seluruh lingkungan sekolah teologi, dosen-dosennya tidak memegang ini, saudara. I am that I am. Konsep yang begitu dasar awal ini. Sehingga mereka katakan, oh kalau dia jahat, dia bisa murtad, keselamatan bisa hilang. Memang keselamatan bergantung pada kamu gitu. Kan kita sudah belajar I am that I am. Saudara, waktu Abraham berdoa, meminta, menawar, dari 50, 40 sampai cuma 10 orang. Mungkin nggak nawar 1 orang ya, nawar 1 orang kan selamat itu, saudara. Tuhan batasi itu kan. Dia tawar. Saya tanya, kenapa Tuhan berbicara pada Abraham? Sebelum dia hancurkan Sodom Gomora, Tuhan berbicara pada Abraham. Kenapa? Karena ada ponakannya Lot di sana. Kenapa Tuhan tidak hancurkan satu tempat seperti Indonesia, seperti negara-negara itu? Kenapa? Karena ada orang-orang percaya masih dicintai Tuhan. Tuhan kemudian menyusun seluruh daripada rancangan dia. Dia berkata pada Abraham, dan Abraham sudah menawar. Tawaran Abraham tidak mengubah hati Tuhan. Tapi memperlihatkan pada Abraham apa yang menjadi aku adalah aku. Pada Abraham. Lot tetap dia kemudian bisa punya iman yang benar dan menjadi saksi yang benar. Tetap Sodom Gomora hancur dihancurkan Tuhan. Jadi yang baik, yang benar tetap baik dan benar, yang jahat tetap jahat. Dan Tuhan memisahkan itu dengan jelas.
Dan Tuhan tidak menghukum orang jahat karena tidak orang baik dihukum karena kejahatan orang jahat. Bukan. Tuhan adil. Karena dia tahu semuanya. Dan waktu dia berbicara pada Abraham, banyak orang menafsirkan, wah Tuhan menyesal, Tuhan bisa berubah. Bukan, saudara. Tuhan menyesal bukan mengubah. Dia menyesal kenapa? Karena keterlaluan kamu manusia dosa. Tuhan sedih dengan dosa, nyesel. Bukan mengubah kehendaknya, nyesel karena kamu nggak bertobat-bertobat, tahu. Itu penyesalan Tuhan, bukan penyesalan seperti kita. Aduh nyesel kamu kok datang sekarang. Oh coba kamu datang sebelumnya kan. Ini urusan udah beres. Bukan itu, Ustaz. Jadi penyesalan Allah itu adalah karena kekudusannya, karena kesedihan hatinya dia menyesal. Bukan karena dia nggak tahu, bukan karena salah jalan, bukan, Saudara. Dan itu dikatakan Tuhan adalah Tuhan. Dan yang terakhir, Saudara. Ya. Saudara perhatikan. Ada keterikatan perjanjian. Jadi waktu Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Artinya apa? Kamu bangsa Israel, walaupun pemimpin jahat seperti orang Farisi, ahli Taurat, akulah Tuhan Allahmu, bukan mereka. Aku yang memilih engkau, serusak apapun, Farisi, ahli Taurat, ngajar kamu, jemaatku, umatku, tetap umatku. Nah itu maksud Tuhan Yesus. Hebat nggak? Sebobrok apapun, pendeta-pendeta ngajar sesat, Injil sesat semuanya, Tuhan mengatakan, umatku tetap umatku, aku adalah aku. Jadi saudara, tidak boleh ada satu orang pun yang memiliki satu pengertian seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Menguasai seluruh pengajaran, menguasai seluruh keberadaan. Dan mereka menunjukkan, ini loh hati saya. Saya menguasai semuanya. Kalau tidak melalui saya, nggak boleh ajaran yang lain. Kalau tidak melalui penafsiran, pengertian diberikan oleh ahli Taurat, tidak boleh yang lain. Saya ada satu tulisan dari Pak Eka Dharma Putra. Ya. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Teologia tidak akan menjadi teologia kalau tidak dinyatakan dalam etika. Saudara, saya pikir maksudnya apa ya? Teologi, ya kalau cuma teologi nggak ada etikanya, nggak ada penyelesaian dalam hidupnya, ya itu bukan teologi, katanya. Itu berteori aja. Terus dia menyambung kalimat ini. Dan waktu teologi masuk dalam etika, masuk dalam kehidupan, dan dilaksanakan dalam kehidupan, dan disitulah para tokoh-tokoh teolog jatuh semua satu-satu. Gagal semua. Dan dia menyatakan, Daud gagal, Salomo gagal, Elia gagal, dan semua gagal. Seseorang nabi-nabi semua tidak ada yang sempurna. Dan kembali kita lihat, aku adalah aku. Benar Tuhan. Hanya anugerah. Hanya kebaikan. Nabi-nabi itu bisa kembali. Yunus bisa kembali. Dari pelariannya, dari kematiannya, dari kekerasan hatinya, dia kembali kepada Tuhan. Dan dikatakan Yunus sudah mati dalam perut ikan 4 hari itu di dalam perut ikan. Dan di dalam secara biblika Yunus mengalami kematian, bukan kematian pingsan, kematian betul-betul mati. Dan Tuhan hidupkan di dalam kematian itu. Dan seperti anak manusia yang memiliki tanda seperti Yunus. Jadi Yunus itu dengan kematian Kristus dan Yunus di dalam perut ikan, saudara, itu sama-sama mati, saudara. Dan untuk membuat kita kemudian bisa dibalikan, saudara, Tuhan mengatakan, aku yang akan memberikan hidup. Dan hidup lagi. Salomo, Daud
sama pada akhir hidupnya. Dia mengatakan apa? Ya Tuhan, jangan mengambil rohmu dari hidupku. Salomo mengatakan, semua kosong, kosong, kosong. Jika bukan karena hadiratmu, bukan karena belas kasihan, tidak ada manusia hidup di hadapan. Saudara, jadi akhir hidup orang-orang yang luar biasa ini, saudara, bukan berarti mereka tanpa kegagalan. Banyak kegagalan. Tetapi ada Allah yang setia, yang menjadi kekuatan bergantung mereka. Nah, itu iman kita. Bukan pada kelemahan-kelemahan kita melihat orang-orang satu persatu, bukan. Saudara. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan yang menjadi gantungan orang-orang itu semua, yang seperti juga kita bergantung pada kebaikan Tuhan, bergantung pada belas kasihan Tuhan. Bukan saling melihat satu sama lain. Untuk apa? Untuk menghakimi satu. Bukan, saudara. Bagaimana kita bergantung. Bagaimana kita menjadi orang yang dididik oleh Tuhan seperti pemungut cukai yang berdoa tidak berani masuk dalam ruang Maha Kudus saja nggak berani. Dan melihat Tuhan aja nggak berani, saudara. Tapi yang satu, waduh, pamer, saudara. Musa jatuh dalam kegagalan apa? Waktu dia mendapatkan tubuhnya, mendapatkan kemuliaan Tuhan, bercahaya. Luar biasa ya. Coba nanti saudara lihat di Alkitab, siapa tubuhnya yang bernyala? Elia, Musa, tubuhnya nyala. Siapa lagi? Tubuhnya yang menyala. Dan dikatakan menurut orang-orang Yahudi, Henok itu juga diangkat ke surga. Tubuhnya juga penuh dengan kemuliaan. Saudara, kalau kita lihat, oh ini Elia ini. Saudara, jangan lupa bahwa kita semuanya akan memiliki tubuh kemuliaan sama seperti Elia, sama seperti Musa. Dan kita memiliki yang sama. Aku adalah aku. Ya, oke. Sekarang kita lihat sekarang. Ya. Secara ringkas. Saudara, Alfa Omega. Kenapa di dalam kitab Yesaya sebelum dalam kitab Wahyu ini hanya dikatakan Alfa Omega? Yang pertama dan yang terakhir. Dan tidak ada yang dua yang lainnya, protos, eskatos, arketelos. Saudara, kenapa? Karena rancangan itu belum selesai. Jadi waktu kita lihat, waktu disebut sebagai Alfa Omega, ini adalah induk dari seluruh bagaimana Allah menyelesaikan dan bagaimana Allah mengawali dan menyelesaikan semuanya. Itu diwakili dengan Alfa Omega. Jadi waktu Perjanjian Lama mengatakan Alfa Omega, itu adalah satu kelengkapan yang menuju pada akhir zaman. Tetapi Alfa Omega di sini menunjukkan bahwa seluruh apa yang direncanakan oleh Allah, Tuhan beritakan pada nabi-nabi, karena nabi-nabi masih belum mengerti nubuatan-nubuatan yang digenapi. Setelah semua digenapi, baru Tuhan mengatakan, ini loh Alfa Omega. Apa itu? Protos, eskatos, arketelos. Jadi ngerti ya? Jadi tanpa pengetahuan Alfa Omega ini, saudara nggak bisa masuk dalam protos, eskatos, dan arketelos. Kenapa? Karena harus ikut awalnya dulu. Ikut jalannya dulu. Jadi waktu kita mau ke eskatosnya, saudara tahu dulu protosnya. Protosnya apa? Alfa dan Omega. Ini kita tahu dulu pengetahuan ini, dan itu menjamin semua bangsa Israel dan kemudian di alam mereka, dan gereja menjadi Israel yang baru, dan bersama dengan Israel yang nanti diubahkan oleh Tuhan, menuju pada akhirnya, menuju pada Omeganya. Jadi saudara, pengertian Alfa Omega itu cukup bagi bangsa Israel pada perjanjian lama. Tetapi waktu perjanjian baru berjalan, waktu Yesus datang, saudara, harus ditambahkan dengan protos, eskatos, arketelos. Kenapa? Karena semua sudah di jalan satu persatu. Jadi keselamatan itu sudah lengkap di dalam Kristus. Ego eimi. Saudara, berapa kali Tuhan mengatakan, akulah Allahmu, akulah Bapakmu, akulah Tuhanmu, akulah pemilikmu, akulah. Dan Tuhan Yesus mengulangi dalam Injil Yohanes, akulah pokok anggur,
Akulah air hidup, akulah roti hidup, akulah gembala yang baik. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, ini dari mana semua ini perkataan ini dari? Itu semuanya berasal dari seluruh masa lalu itu yang Tuhan tarik dan Tuhan nyatakan, dan di dalam dirinya, dalam firman menjadi manusia, semua janji Allah itu digenapi dan kemudian dilengkapi sampai akhir zaman selesai. Jadi waktu aku adalah aku itu belum selesai. Waktu tadi katakan aku adalah aku selesai. Belum, saudara. Aku adalah aku. Itu akan menunjuk kepada Alfa dan Omega yang terakhir. Jadi untuk 7 pengakuan aku adalah aku, saudara. Itu akan ditutup dengan apa? Satu kehidupan baru. Pengakuan Yesus yang terakhir ke-8. Masuk dalam kehidupan baru. Aku Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, yang terkemudian, yang kemudian, yang terdahulu. Jadi kita lihat sekarang Alfa Omega itu adalah puncak dari seluruh awal manusia mengerti siapakah Kristus dalam perjanjian lama. Dan waktu kemudian masuk ke dalam protos eskatos yang terdahulu dan yang terakhir, saudara, itu menunjukkan bahwa keberadaan Kristus bukan berasal pada hari di mana dia lahir, bukan, saudara. Jadi waktu dituliskan Matius, Markus, Lukas tanpa Yohanes, saudara, semua gereja tidak mengenal Kristus. Dan kenapa Yohanes tuliskan Kristus yang berasal dari kekekalan? Karena dia akan menutup dengan eskatos. Jadi yang membuka rahasia ini siapa? Yohanes. Injil Yohanes, tulisan-tulisan Yohanes, dan kemudian kitab Wahyu kepada Yohanes. Jadi Yohanes memegang kunci Injil itu, penutupnya, pengenalannya, dan Tuhan pilih Yohanes kenapa? Inilah murid yang kukasihi. Benar nggak? Ada kalimat itu dari Tuhan. Bukan Petrus, bukan siapa-siapa, tapi Yohanes. Dan satu-satunya murid yang datang, yang mau ada di bawah kayu salib, hanya Yohanes. Yang mengenal Tuhan tuntas, tidak terlepas dari salib. Semua murid-murid hilang semua. Tidak melihat peristiwa salib. Dan hanya Yohanes lihat. Jadi siapa yang membuka rahasia Kristus? Yohanes sebagai penutup kesempurnaan semua pengenalan kita akan Kristus. Dan siapakah yang bisa membuka bahwa Kristus kepenuhan kemuliaan Allah? Semua dari tulisan Yohanes. Injil kemuliaan. Injil Yohanes. Saudara, ini saya pelajari berpuluh-puluh tahun. Tentang pengertian-pengertian seperti ini. Bukan 1-2 hari. Saya belajar di Ekersen tulisan tentang Yohanes. Saya belajar tulisannya Pak Mangapul tentang Injil Yohanes dan keistimewaannya apa dalam jurnal doktor teologianya dia. Dan saya minta supaya saya bisa membaca. Dia kasih dan saya baca. Dan semua banyak karya-karya jurnal-jurnal teologi. Baca semua, saya baca semua. Dan bukan hanya tafsiran biasa. Penelitian-penelitian semua. Sampai terakhir tulisan dari George Bailey. Dan dia menggali dari tulisan Deuterokanonika semua, dan dia buka semuanya ke bukti-bukti dan tulisan-tulisan itu semua. Bagaimana tulisan itu semuanya, mulai dari penyelewengannya, apa yang tetap ada kemuliaan di sana, saudara, itu luar biasa. Dan kita akhirnya mengenal protos eskatos. Jadi seluruh eksistensi dari keberadaan Allah yang bisa kamu lihat, bisa kamu rasa, bisa kamu mengerti, sekarang terwujud dan masuk dalam kronos waktu manusia. Momentum Allah, kainos Allah masuk dalam kronos manusia. Mewujudkan dirinya menjadi manusia dan menarik seluruh apa yang ada Yahweh dalam perjanjian lama, ditarik kepada dia, dan sepenuhnya dia kemudian hadirkan dalam daging. Itu artinya protos eskatos. Perwujudan Allah
dalam seluruh cara Allah, bagaimana dia hidup, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, bagaimana dia mengajar, itu dari awalnya sampai akhirnya, bagaimana Allah membuat seluruhnya dari awal kehidupan manusia sampai pada akhirnya, itu kemudian diringkas dalam hidup Kristus yang hanya pelayanan 3,5 tahun. Protos eskatos. Jadi kalimat Tuhan Yesus pertama dia mengajar, dan kalimat terakhir dia mengajar di kayu salib. Saudara, itu merupakan protos eskatos yang menarik protos eskatos dari ujung sejarah keselamatan sampai ujung yang terakhir. Dan yang terakhir sekali, arketelos. Saudara, telos itu tujuan. Arke itu pertama kali pemikirannya. Arke, penyebabnya. Jadi waktu dikatakan arketelos, saudara, itu belum ada waktu, segala ketentuan Allah dari kekal dan ditutup dengan kekekalan. Bukan di dalam hanya waktu kronologis manusia, bukan. Jadi waktu Allah memberikan rencana kekekalannya keselamatan A, maka menutupnya bukan di dalam waktu kronologis, bukan saudara. Dengan waktu apa? Dengan waktu telos di dalam kekekalan. Bukan kronos. Kalau kita kan, oh akhir hidup kita mati di sini, ini telos saya terakhir. Oh ini tujuan saya terakhir. Tapi Tuhan enggak. Saudara. Jadi rencana Allah dimulai dari kekekalan, diakhiri dengan kekekalan. Sedangkan kita melihat sepertinya dimulai dari awal historis manusia, diakhiri dengan historis manusia. Saudara, bukan gitu. Artinya apa? Jadi cara Allah waktu menggenapi seluruh daripada rencana kehendak dia dan tujuan dia, saudara, itu dia tetapkan bukan dari cara-cara dunia, tapi dari kekekalan. Tiba-tiba Tuhan datang, tiba-tiba, saudara, itu rencana yang di sini. Dan kita tidak tahu kapan waktunya. Itu rencana dalam kekekalan. Itu telosnya Tuhan. Dan tidak ada manusia yang bisa mengkronoskan. Oh nanti 25 September ada pengangkatan. Nanti. No. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengkronoskan ini. Membuat itu terbukti dan kemudian dihitung. Oh ini harinya kapan dihitung. Pas detiknya kapan kita akan berpuasa di situ. Seperti si gila Lia Eden. Yang Eden itu. Jadi semua jemaatnya suruh juali harta bendanya. Kita menantikan Tuhan Yesus bersama-sama. Kita mau diangkat. Dan herannya jemaatnya mau semua. Setelah dijual, kemana itu hartanya? Dibalik nama atas dia semua. Jadi dia kaya raya. Jadi begitu nggak datang Tuhan Yesus, oh salah, malaikat beritahu saya. Enak, bener kamu. Memang kayak wartawan gitu malaikatnya bisa salah. Nah bisa, saudara. Jadi waktu dia mengatakan kalimat di dalam kronos, semua orang mengatakan kronos, bukan, saudara. Ketetapan itu dari momentum kekekalan. Jadi waktunya tidak bisa diprediksi siapa. Bes datang. Dan itu yang sangat menakutkan. Dunia akan begitu mengerikan, saudara. Waktu itu tiba, saudara, itu mengerikan. Yohanes tersungkur dan dia tidak berani lihat kehancuran manusia, kebinasaan manusia. Dia tersungkur dan dikatakan, bangunlah, lihatlah semua. Dan kita akan melihat ini semua. Kengerian, kebinasaan manusia di depan mata kita. Dan Tuhan waktu angkat seluruh penghakimannya, manusia dihempaskan semuanya, termasuk iblis roh jahat. Saudara, itu mengerikan. Teriakan yang mengerikan terjadi. Saya tidak mengerti berapa teriakan yang didengar oleh Nuh. Waktu pintu ditutup itu, Nuh. Dan mereka menjerit, mereka menangis, minta tolong pada Nuh. Dan Nuh berdiam dengan hati yang iba. Ribuan orang berteriak di situ. Mereka meminta tolong. Karena itu di Bukit Ararat. Jadi kalau hujan, berapa hari hujan itu, baru kapalnya Nuh itu baru terangkat. Berarti
Waktu hujan terjadi, maka banyak orang yang akan di sebelahnya kapal-kapal Nuh semua. Kenapa? Mencari selamat, ketok-ketok. Nuh, banjir, ini sudah mau mati kami. Bukain Nuh, bukain. Kan gitu. Karena nggak mungkin banjir brut, langsung penuh gitu kan, enggak saudara. Itu berhari-hari hujan dan semakin tinggi maka orang cari keselamatan di mana? Ya ke kapal Nuh. Usaha mencari keselamatan di luar kapal kebinasaan, tapi di dalam kapal anugerah Tuhan. Bukan usaha. Dan itulah arke telos. Nah, mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapak yang baik, kami sudah mendengar satu keberadaan-Mu Bapa di dalam Kristus. Kami gentar dan kami tidak sanggup untuk mencerna ini semuanya. Tapi di dalam kuasa Roh-Mu, kami dijamin, kami akan dimampukan, disertai, dan ditegakkan untuk melihat dunia ini. Kami melihat begitu besarnya belas kasihan Tuhan kepada dunia sampai hari ini Tuhan. Engkau belum datang bukan karena Engkau mengulur-ulur waktu, tetapi arke telos, protos eskatos, alfa omega. Sudah ada ketetapan dan kepastian kapan Engkau akan datang pada masa kesabaran, masa anugerah yang besar ini, dan masa Engkau membuka hatimu Tuhan. Disinilah kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mengubah seluruh hidup kami dan juga untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menopang kami dan yang memampukan kami memberikan tempat, waktu, dan kuasa sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Jadikan kami terang-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.